Ay, ay. Baby, won't you come my way? Got something I want to say. Can I keep you on my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian sistem pendidikan Islam. A. Pengertian sistem pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa sistem pendidikan Islam berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem juga diartikan dengan metode. Kalau dikaitkan dengan pengertian dan tujuan pendidikan Islam, maka dapat dipahami bahwa sistem pendidikan Islam adalah seperangkat unsur yang terdapat dalam pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam yang saling berkaitan dengan metode. Pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Dalam perspektif budaya, pendidikan Islam adalah sebagai pewarisan budaya, yaitu sebagai alat transmisi unsur pokok budaya kepada para generasi, sehingga identitas umat tetap terpelihara dalam tenggangan zaman, bahkan dalam terma sosio-kultural yang plural. Dikatakan pendidikan Islam tanpa daya sentuhan budaya akan kehilangan daya tarik yang ada, pada akhirnya hanya akan menjadi tontonan artifisial yang membosankan di tengah percaturan arus globalisasi. Adapun menurut salah satu pakar pendidikan Islam, Naqib Al-Attas, yang dikutip oleh Taqiyuddin, menuliskan bahwa kata ta'dib merupakan istilah yang paling tepat dan cermat menunjukkan sebuah sistem pendidikan dalam Islam yang di dalamnya ada 3 subsistem, yaitu pengetahuan, pengajaran, dan pengasuhan atau tarbiyah. Ini artinya bahwa kata tarbiyah merupakan salah satu subsistem saja dari sistem ta'dib. Keutamaan sistem pendidikan Islam. Keutamaan sistem pendidikan Islam antara lain: A. Dasarnya adalah akidah Islamiyah atau iman al-akidah al-Islamiyah. B. Islam menjadikan akidah sebagai landasan dalam pendidikan. Sejak awal, kaum muslim saat menuntut ilmu baik yang fardu kifayah maupun fardu ain, dasarnya adalah keimanan kepada Allah. C. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. D. Tolak ukur bukan sekedar berupa nilai konsekuensi dari tujuan di atas. Penilaian bukan hanya didasarkan pada nilai, melainkan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Pendidikan terpadu. Dalam sistem pendidikan saat ini, kebanyakan hanya memandukan antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Padahal, aspek-aspek tersebut hanya menyelesaikan persoalan individual. Karenanya, perlu dipadukan juga aspek yang terkait materi. Dilihat dari materi yang diberikan, keterpaduan berarti memadukan antara kepribadian Islam, ilmu keislaman, dan ilmu kehidupan. C. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. 1. Sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. WJS Purwadarminto. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran. Waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran. Usaha menuntut ilmu pengetahuan.
sekolah menitik beratkan kepada pendidikan formal. Di sekolah prosedur pendidikan telah diatur sedemikian rupa. Ada guru, ada siswa, ada jadwal pelajaran yang berpedoman kepada kurikulum dan silabus. Ada jam-jam tertentu, waktu belajar serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendidikan serta perlengkapan-perlengkapan dan peraturan-peraturan lainnya. 2. Madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren. Ditinjau dari segi tingkatnya, madrasah dibagi menjadi 3, yaitu A. Tingkat ibtidaiyah atau tingkat dasar, B. Tingkat sanawiyah atau tingkat menengah, C. Tingkat aliyah atau tingkat menengah atas. Tugas lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam adalah A. Merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip fikih, akidah, dan syar'i yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Memelihara fitrah anak didik sebagai insan mulia agar tak menyimpang tujuan Allah menciptakannya. C. Memberikan kepada anak didik dengan seperangkat keberadaban dan kebudayaan Islami. D. Membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektivitas atau emosi. Karena pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah pada penyimpangan fitrah manusiawi. E. Memberikan wawasan nilai dan moral serta peradaban manusia yang membawa khasanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. F. Menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antara anak didik. Sekian materi pertama dari saya, akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Devi, yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri, yaitu peserta didik, dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Ciri-ciri khusus dalam pondok pesantren adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, sistem jurisprudensi Islam, hadis, tafsir Al-Quran, teologi Islam, tasawuf, tarikh, dan retorika. Literatur ilmu-ilmu tersebut memakai kitab-kitab klasik yang disebut dengan istilah kitab kuning. Tujuan pendidik dalam pesantren yaitu untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin akhlak dan keagamaan. Sistem yang ditampilkan dalam pondok pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan umumnya, yaitu yang pertama memakai sistem tradisional yang memiliki kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadinya hubungan dua arah antara kiai dan santri. Yang kedua, kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi, karena mereka praktis bekerja dan mengatasi problem non-kurikulum mereka sendiri. Yang ketiga, para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar dan ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya ijazah tersebut. Hal ini karena tujuannya mereka hanya ingin mencari keindahan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang keempat, sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan dan idealisme, persaudaraan, persamaan, dan rasa percaya diri dan keberanian hidup. Selanjutnya, alumni pondok pesantren tak ingin menduduki jabatan pemerintahan sehingga mereka tidak dapat dikuasai oleh pemerintah. Selanjutnya, majelis taklim. Menurut bahasa majelis, taklim berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata majlis yang artinya tempat duduk dan taklim yang artinya pengajaran. Jadi majelis taklim adalah tempat untuk mengadakan pengajaran dan pengajian agama Islam. Pengertian majelis taklim lainnya adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan. Keberadaan majelis taklim tidak hanya terbatas sebagai tempat pengkajian saja, tetapi menjadi lebih maju lagi, menjadi lembaga yang menyelenggarakan pengajaran atau pengajian agama Islam.
Oleh karena itu, Majelis Taklim menjadi sarana dakwah, pembinaan, dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntunan ajaran agama. Penyelenggaraan Majelis Taklim berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan Islam lainnya seperti pesantren dan madrasah, baik penyangkut sistem materi maupun tujuannya. Majelis Taklim adalah lembaga pengajian dan pengajaran agama Islam yang badan yang mengurusi sehingga kegiatan taklim tersebut berkesinambungan. Yang kedua, guru ustadz mubalik, baik seseorang atau lebih yang memberikan pelajaran secara rutin dan berkesinambungan. Yang ketiga, peserta atau jamaah yang relatif tetap. Yang keempat, kurikulum atau materi pokok yang diajarkan. Yang kelima, kegiatannya dilaksanakan secara teratur dan berkala. Yang keenam, adanya tempat tertentu untuk menyelenggarakannya. Selanjutnya, alternatif sistem pendidikan Islam di Indonesia. Ada dua bentuk kegiatan pendidik di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dari kalangan ahli pendidik Islam di Indonesia. Selanjutnya, pesantren kilat. Istilah pesantren pasti sudah dikenal oleh orang Islam di Indonesia. Itu adalah nama lembaga pendidikan Islam yang paling tua di Indonesia. Pada sekitar tahun 1970-an, orang-orang Departemen Agama Pusat mengirimkan anak-anak ke pesantren Gontor bila datang saat liburan sekolah. Di sana mereka mondok dan belajar agama. Dari itulah mungkin usul-usul pesantren kilat. Kemudian sejak tahun 1980-an di kota Bandung banyak sekali orang yang menyelenggarakan pesantren kilat. Menjelang libur, orang mengedarkan pengumuman bahwa akan dibuka pesantren kilat yang umumnya diadakan di masjid maupun pesantren. Lamanya bersekitar dari 7-30 hari. Di sana diajarkan tentang agama Islam seperti membaca Al-Quran, keimanan Islam, fikih, akhlak, dan lainnya. Peserta itu dibagi menurut tingkat kemampuan mulai dari kelompok pemula yang belajar membaca Al-Quran dan amalan agama sehari-hari sampai kelompok lanjutnya yang belajar membaca kitab kuning dan diskusi masalah-masalah Islam yang kontemporer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.